Menteri Agama Kiai Haji Yakut Khalil Qomas atau akrab disapa Gus Yakut kembali diserang hoaks. Kali ini hoaks yaitu datangnya dari MUI Depok, namanya Nuim Hidayat. Nuim menuduh Gus Yakut dan para uskup Indonesia sepakat mengganti nama hari wafat Isa Al-Masih dan kenaikan Isa Al-Masih dengan nama wafat Tuhan Yesus dan kenaikan Tuhan Yesus. Kesepakatan dengan para uskup Indonesia tersebut, menurut Nuim, diadakan di Aula Katolik Center Keuskupan Amboina pada 23 April 2022. Nuim menyebutkan pergantian nama 2 hari libur itu secara tak langsung membuat umat Islam mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dia mempersoalkan cara berpikir Gus Yakut yang menurutnya telah menerima pergantian nama tersebut. Dia juga menyalahkan Gus Yakut yang dianggap tak paham sejarah pemberian nama 2 hari libur itu dengan nama wafat Isa Al-Masih dan kenaikan Isa Al-Masih. 2 nama itu dianggap netral. Beristighfarlah Yakut, atau Anda ini wakil siapa, kata Nuim. Namun pernyataan Nuim itu dibantah Kemenak. Tidak ada kesepakatan pergantian nama 2 hari libur nasional tersebut. Dalam pertemuan antara Menak dengan para uskup, memang ada aspirasi usulan perubahan penyebutan hari libur kenaikan Isa Al-Masih. Tapi, usulan itu masih sebatas lisan. Jadi, tidak ada kesepakatan dalam bentuk apapun. Gus Yakut sebagai Menteri Semua Agama tentu harus menampung segenap aspirasi. Jika usulan itu tidak menyalahi hukum dan ketentuan yang berlaku, tentu sebagai menteri dia harus menjalankan tugasnya. Namun perubahan nama hari libur itu memerlukan proses panjang dan diperlukan kesepakatan lintas kementerian. Itu artinya masih terdapat banyak kemungkinan di depan sana. Nuim telah melakukan beberapa kesalahan fatal. Pertama, ia dengan gegabah menyebarkan kabar bohong bahwa Gus Yakut telah bersepakat mengubah nama 2 hari libur itu. Ini jelas hoaks. Sebab yang dilakukan Gus Yakut baru proses menampung aspirasi. Sebagai seorang muslim, apalagi anggota MUI, menyebarkan kabar bohong itu tercela. Tidak sepantasnya Nuim melakukan itu. Apalagi jika kebohongan itu merugikan seorang menteri agama. Kedua, Nuim telah menunjukkan sikap intoleran kepada umat beragama lain. Adalah hak umat Kristen untuk menyebut Yesus sebagai Tuhan. Karena bagi mereka, Yesus adalah Tuhan. Jikapun nantinya aspirasi itu diterima oleh berbagai kementerian dan akhirnya diputuskan, itu tidak menyalahi keyakinan agama Islam. Sebab yang meyakini Yesus sebagai Tuhan adalah umat Kristen. Yang merayakan 2 hari besar itu adalah umat Kristen. Umat Islam tidak batal keislamannya, hanya karena menyebut hari wafat Tuhan Yesus dan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ketiga, sebagai anggota MUI, mestinya Nuim menunjukkan kehati-hatiannya di depan umat. Yang jelas, Nuim sebagai anggota MUI tidak mencerminkan kecerdasannya. Ia dengan gegabah telah membuat tuduhan yang berbahaya. Tuduhan Nuim itu selain berdosa juga berpotensi menyebabkan munculnya provokasi di tengah umat. Gus Yakut memang sering mendapatkan serangan dari orang-orang yang tidak menyukainya. Selama ini, Gus Yakut dianggap sebagai orang yang getol memperjuangkan toleransi. Sikapnya yang tegas itu membuat kaum intoleran marah dan membencinya. Tuduhan seperti yang dilontarkan Nuim itu bukan yang pertama, sekaligus bukan yang terakhir. Jalan orang-orang yang memperjuangkan toleransi seperti Gus Yakut memang berat dan penuh tantangan. Ayo, kita dukung penuh perjuangannya, agar Indonesia Bhinneka yang kita cita-citakan tetap ada selamanya.